Assalamualaikum para petani. Di sini saya sudah merangkum permasalahan dan gejala apa saja yang terjadi di tanaman teman-teman, juga di tanaman terong saya di musim hujan kali ini. Langsung saja, yang pertama ini sudah sangat tidak asing lagi, yaitu permasalahan layu. Untuk layu tersebut ada dua jenis, yaitu layu fusarium dan layu bakteri. Untuk yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah layu fusarium. Cendawannya bisa disebut Fusarium oxysporum. Gejalanya, tanaman terlihat segar di pagi hari, sekitar kurang dari jam 10 pagi dia akan terlihat segar, kemudian dia akan layu tidak normal pada siang hari ketika di atas jam 10 pagi. Kemudian dia akan segar kembali setelah jam 3 sore. Seperti itu kira-kira gejala yang terjadi pada tanamannya itu sendiri. Untuk layu fusarium ini akan sangat menular dan menyebar dengan cepat di musim hujan, dan menurut saya ini adalah kasus yang wajar terjadi pada saat musim hujan. Di sini saya akan menunjukkan pengendalian saya terhadap layu fusarium ini. Untuk pengendalian sistem kocornya, saya merekomendasikan fungisida hayati sejenis trichoderma, atau kalau mau dengan fungisida kimia, saya merekomendasikan bahan aktif tembaga hidroksida untuk sistem kocornya bagi tanaman yang terjangkit layu fusarium. Kemudian untuk sistem semprotnya bagi tanaman yang terjangkit layu fusarium, di sini saya merekomendasikan bahan aktif klorotalonil, azoxystrobin, karbendazim, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini adalah layu bakteri. Yang tadi membahas tentang layu fusarium dan cara pengendaliannya, di sini saya akan membahas mengenai layu bakteri. Untuk layu bakteri itu sendiri bisa terjadi saat tanaman itu ada luka. Luka yang dimaksud di sini adalah pembusukan, dan akhirnya bakteri itu bisa masuk melalui luka tersebut yang ada pada tanaman itu. Untuk layu bakteri, cendawannya disebut Ralstonia solanacearum atau Pseudomonas solanacearum. Layu bakteri itu sendiri menyerang akar tanaman, akhirnya akar tanaman itu menjadi busuk dan akhirnya tanaman layu. Untuk pengendaliannya, layu bakteri bisa dilakukan penyemprotan dengan menggunakan bakterisida. Saya merekomendasikan bahan aktif streptomycin atau metalaxyl. Kemudian untuk perbedaan antara layu fusarium dan layu bakteri itu sendiri, yang pertama, layu fusarium itu sendiri akarnya normal, tidak mengalami pembusukan ketika terserang. Kemudian batangnya ketika dipotong itu tidak berlendir, dan kemudian tidak berbau. Akan tetapi kalau layu bakteri itu sendiri, ciri-cirinya akar mengalami pembusukan, kemudian batang itu ketika dipotong dia akan berlendir karena akibat dari bakteri yang ada dan menyerang tanaman itu sendiri, dan jika dicium itu ada baunya atau berbau. Kira-kira seperti itu kasus layu yang terjadi saat ini pada tanaman teman-teman semuanya, khususnya untuk tanaman terong, tanaman cabai, tanaman tomat, dan lainnya. Kemudian permasalahan yang terjadi di musim hujan kali ini setelah kasus layu yang tadi saya jelaskan, selanjutnya di sini adalah kasus perbuahan.
yaitu yang pertama busuk buah dan yang kedua antraknosa. Di sini saya akan menjelaskan yang busuk buah terlebih dahulu. Untuk busuk buah, cendawannya disebut Phytophthora sp atau bisa juga Pomopsis sp. Ciri-ciri gejalanya, pada kulit buah terdapat bercak coklat, kemudian gosong, akan merambat ke seluruh daging buah, dan akhirnya buah menjadi lembek, busuk, kemudian buah lepas dari tangkainya, akhirnya jatuh ke tanah. Kira-kira seperti itu ciri-ciri untuk busuk buah. Kemudian untuk tahap pengendaliannya, saya merekomendasikan bahan aktif Propinep atau bisa juga Mancozeb. Untuk merek dagangnya bebas, mau pakai apa aja boleh. Kemudian permasalahan buah yang kedua yaitu antraknosa. Untuk antraknosa, gejalanya tidak jauh berbeda dengan busuk buah, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk antraknosa sendiri, cendawannya bisa disebut dengan Clethotrichum sp dan bisa juga cendawan Gliosporium melongena. Kemudian untuk ciri-cirinya, bercak kuning kecoklatan seperti terbakar pada buahnya, dan pada batang ada gejala seperti batang busuk berwarna hitam dan basah. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pengendaliannya, saya merekomendasikan fungisida bahan aktif Venarimol, Mancozeb, Chlorothalonil, Carbendazim juga bisa. Kemudian untuk perbedaan antara busuk buah dan antraknosa adalah, untuk yang pertama, perbedaan di busuk buah. Ketika dipegang, buahnya lembek, busuk, dan mudah lepas dari tangkainya. Sedangkan kalau antraknosa itu buahnya gosong seperti terbakar dan kering, tidak seperti busuk buah yang lembek. Kemudian untuk buahnya pun tidak mudah lepas dari tangkainya. Kira-kira seperti itu untuk perbedaannya. Dan untuk merek fungisidanya boleh bebas, mau pakai apa saja boleh. Kemudian setelah mengetahui gejala dan pengendaliannya, di sini saya akan merekomendasikan pengendalian yang menurut saya lebih efektif mengenai masalah perbuahan dan juga diaplikasikan untuk kasus layu bisa. Pengendalian yang saya maksud di sini yaitu, kan tadi di depan sudah saya jelaskan fungisidanya apa saja, bahan aktifnya apa saja, kemudian alangkah lebih baiknya ditambah, dimix ataupun dicampur dengan sejenis pupuk kalsium. Saya akan berikan contoh, misalnya kita kocor pupuk kalsium ke tanaman yang mulai timbul gejalanya, gejala layu ataupun busuk buah ataupun antraknosa. Kemudian bisa dengan sistem semprot atau spray juga. Untuk contoh mixingnya, misal pupuk kalsium ditambah dengan fungisida bahan aktif azoxystrobin atau bahan aktif carbendazim, atau bisa misalnya dengan merek dagang Amistartop, bisa dilakukan dengan sistem semprot ataupun sistem kocor, ataupun dengan merek fungisida dengan bahan aktif yang saya sebutkan tadi, salah satunya juga boleh. Kenapa saya merekomendasikan ditambah dengan pupuk kalsium? Karena curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan pH tanah lebih asam dari sebelumnya. Dan salah satu penyebab penyakit antraknosa itu disebarkan melalui cipratan air hujan. Maka daripada itu, pupuk kalsium di sini berfungsi menetralkan pH tanahnya,
juga untuk meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri terhadap serangan antraknosa dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Dan selanjutnya, penyakit terong musim hujan yang terakhir menurut saya yang sering terjadi yaitu bercak daun. Untuk bercak daun sendiri, cendawannya disebut juga dengan Cercospora sp, Alternaria sp, atau bisa juga Botrytis cinerea. Untuk gejalanya, bercak coklat bulat, lama-kelamaan akan menyebar, melebar, dan rontok. Untuk pengendaliannya di sini sama seperti layu dan masalah perbuahan yang sudah tadi saya jelaskan, bisa dengan bahan aktif klorotalonil, fenarimol, metalaxyl, ataupun vancomycin. Itu beberapa penyakit yang terjadi saat ini di musim hujan, khususnya untuk tanaman terong yang saya tanam, kemudian tanaman cabai, tomat, dan yang lainnya. Setelah ini saya akan membahas penyakit yang sering terjadi di musim kemarau yang akan datang. Silahkan ditunggu saja. Nanti saya akan membuatkan beberapa video mengenai permasalahan penyakit yang sering terjadi di musim kemarau. Dan untuk lebih jelasnya, kemarin saya juga membaca dari jurnal yang dibuat dari IPB. Nanti saya akan taruh linknya di bawah atau di deskripsi. Silahkan dibaca sendiri untuk lebih jelasnya nanti untuk permasalahan penyakit terong. Saya kira seperti itu. Semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan terima kasih.